Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Partai Umat hadir dengan azas Islam rahmatan lil alamin. Visinya untuk menegakkan negeri yang baldatun thayyibatun warahun ghafur. Negeri yang akan menciptakan semua kebaikan alam dan seisinya. Misinya mempertahankan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia di atas prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang dirahmati Allah, yang memegang teguh nilai-nilai ilahiyah dengan tetap menjaga nilai luhur budaya bangsa serta mengembangkan semangat perdamaian, toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama. Berbagai misi akan kita kembangkan, termasuk untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan atas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi seluruh rakyat. Moto adalah lawan kezaliman, tegakkan keadilan. An-nahyu anil zulmi, al-amru bil adli. Program ada 3 pokok. 1, Masjid Pusat Pelayanan Umat. Kita ingin memastikan masjid mampu menjawab semua persoalan umat. Yang kedua, arus baru ekonomi umat. Kita ingin memastikan seluruh potensi yang ada di nagari diolah dan dinikmati oleh anak bangsa yang ditakdirkan ada di negeri tersebut. Ketiga, program kita adalah kedaulatan digital umat. Kita ingin bertanding, ikut bertanding dengan semua yang bergerak di bidang digital, di platform digital. Sehingga 400 triliun yang selama ini capital flight, uang terbang keluar, paling tidak sebagainya bisa kita tahan ada di Indonesia. Misalnya, ada Maxim, ada Gojek, besok insya Allah akan ada Transumat sebagai pesaingnya. Ada Alibaba, ada Shopee, ada Tokopedia, insya Allah besok ada pasar umat yang kami nyanyikan. Insya Allah, kita perjuangkan ini bersama. Masjid Pusat Pelayanan Umat, di masjid kita harus pastikan orang bisa salat 5 waktu dan Jumat dengan aman dan nyaman. AC-nya, entah kemudian tikarnya, entah kemudian guru yang imamnya yang harus pimpin sholat, kita pastikan dalam keadaan benar-benar baik, bagus. Yang kedua, di masjid kita pastikan tidak ada lagi orang yang tidak makan di sekeliling masjid. Wajib hukumnya bagi masjid untuk melayaninya. Ketiga, nanti kita ingin pastikan tidak ada lagi jemaah yang tidak punya pekerjaan. Sehingga kita bangun kelompok usaha rumah tangga misalnya. Kita bangun kelompok tani dan nelayan misalnya. Kita bangun kelompok relawan kebencanaan misalnya. Kita bangun majelis untuk kemudian majelis ilmu untuk kemudian bisa belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian, ketika kita bicara tentang arus baru ekonomi umat, kita dirikan Yayasan Peduli Negari, Koperasi Simpan Pinjam Negari, yang kemudian menghasilkan perseroan terbatas, PT Nagari. PT Nagari pemegang sahamnya cuma 2, yayasan dan koperasi. Kalau PT untung, untungnya untuk yayasan dan untuk koperasi. Yayasan bertugas untuk memastikan seluruh rumah tangga bisa punya keahlian. Kalau mereka sudah punya keahlian, kewajiban daripada koperasi untuk meminjamkan uang, dan kemudian kalau mereka sudah olah, kewajiban PT untuk membeli hasil usaha rumah tangga itu. Jadi ada 3 pasti, pasti ahli, pasti modal, dan pasti pasar. Kalau kemudian PT tadi di sebuah kabupaten berkonsorsium menghasilkan nanti PT kabupaten yang akan berjuang nanti bikin industri dan ekspor. Jadi nggak perlu jauh-jauh nanti untuk ekspor. Nggak jauh-jauh untuk industri. Karena
kita bermimpi ke depan, seluruh barang konsumsi kita ini, kita akan memproduksinya. PT Kabupaten Konsorsium dengan seluruh kabupaten kota se-Indonesia 514, dia akan menghasilkan sebuah perusahaan platform yang tadi kita sudah jelaskan, yang bisa menyaingi Gojek, Maxim, menyaingi Alibaba, menyaingi Tokopedia, dan Shopee, dan lain-lain. Itu gagasan kita dari Partai Umat. Jadi tidak ada alasan lagi bagi para pemilih kecuali pilih Partai Umat. Pilih Partai Umat. Karena dengan Partai Umat kita menggagas masa depan. Kita jemput keberhasilan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.